Keluarga dari kampung halamannya satu sampai 7 orang. Tradisi mereka katanya kalau ada orang kampung harus ditampung. Air kalau nggak ada saya beli air per jerigen, 150 rupiah kan. Supaya murah saya dorong gerobak. Mereka tidur. Hamil anak pertama saya itu stres memang. Yang saya pikir tadinya gini, dianya tadinya pendiam. Tapi saya lihat kok tambah merajalela. Bahkan anak saya, anak laki-laki yang pertama itu kan disabilitas. Di situ saya paling sedih kalau beliau ini ngomong gini, sana kamu, katanya kamu bisu. Udah buang aja ini ke hutan. Anak-anak dipukul kalau mau kira-kira. Bahkan setiap malam kami akan was-was. Beliau akan bangun, nyalakan kompor, biar kalian mati semua. Salam semuanya, nama saya Anijar Damanik. Saya bertemu dengan ex-suami saya itu tahun 90. Awal-awalnya sih ya dijodoh-jodohkan. Begitu dia datang ke rumah, main ya kan, kalau orang sana beda bertandang gitu kan. Dia tidak pernah merokok. Ditawarin minum, dipancing sama abang saya itu, abang boru saya itu juga nggak mau. Dipancing itu dibeli sengaja, ngerokok enggak gitu kan. Nah penilaian keluarga saya di situ, oh ini oke. Akhirnya saya manut juga. Saya juga di belakang itu saya nggak tahu kalau memang dia perokok atau peminum, saya nggak tahu juga. Setahun kami berpacaran, saya nggak tahu apa-apa. Sesudah kami menikah, awalnya kan baik-baik aja. Kita di kampung aja sampai sebulan. Kita pulang ke Jakarta, kami tinggal bersama abangnya. Satu rumah itu, karena belum dapat kontrakan. Di situ mulai terlihat perubahannya, saya harus mengerjakan apapun di rumah itu. Sesudah itu kakak saya bilang begini, gak bagus kamu tinggal di situ bersama-sama. Ada rumah kosong, punya kakak saya itu, ada rumah kosong di sana di Blok B. Kamu tinggal di sana, tidak bayar, hanya bayar listrik, kita kan harus bayar listrik, beli air sendiri. Oke, kami pindah ke situ. Di situ mulailah keluarga dari kampung halamannya satu. Itu kan saya pada saat itu udah hamil juga 3 bulan. Kan pada saat-saat sulit. Satu sampai 7 orang. Kenapa jadi begini gitu kan? Tradisi mereka katanya kalau ada orang kampung harus ditampung. 2-3 hari, bahkan 2 minggu. Oke lah gitu kan. Akhirnya mereka pekerjaannya apa? Main kartu, merokok, minum, ya kan? Tuhan, dalam hati saya, pergumulan saya di situ juga, tapi tetap saya berdoa kan, gini ya, gitu, gini ya nggak namanya rumah tangga baru. Hamil anak pertama saya itu stres memang, karena saya harus memberikan mereka makan. Air kalau nggak ada saya beli air per jerigen, bahkan saya angkat, gitu, supaya murah, 150 rupiah kan, supaya murah saya dorong gerobak, mereka tidur, itu tidur di ruang tamu tuh. Tidur, kamar tidur 2 tapi mereka di ruang tamu itu. Segitu kotornya. Bangunnya terserah. Tapi kan saya harus wajib masak. Kalau saya nggak masak, mereka nggak makan, suami saya akan marah. Maksudnya kalau ketahuan ke kampung nanti itu nggak ditampung, nggak di ini akan menjelekkan keluarga gitu kan. Oke, saya tanggung. Tapi kan dengan berat hati. Terus dia bekerja, cuman kan habis buat menghidupi mereka ini. Sementara saya hamil. Nah, begitu anak saya yang pertama lahir, dia lebih fokus dengan keluarga ini. Pada saat saya hamil pun dia nggak pernah nanya ini maunya apa, udah berobat apa gimana, nggak ada. Cuman begitu anak saya lahir, mereka kan tinggal di situ semua. Kan rokok. Saya mau marah nggak bisa. Akhirnya anak saya yang pertama itu sakitnya bronkitis, demam, batuk terus. Saya bergumul sendiri. Kadang juga saya sedihnya di situ. Katanya gini, kalau nangis, bawa keluar sana. Buang aja keluar, taruh di luar sana gitu kan. Saya di situ nangis, sedih banget kok kayak gini. Sementara saya minta tolong aja nggak bisa. Urus aja sendiri gitu. Nah, yang saya pikir tadinya gini, dianya tadinya pendiam, mulai terlihat ada perubahannya bahwa dia adalah pemabuk, perokok berat, main kartu, ya kan. Itu perubahan yang pertama yang saya di anak pertama, anak kedua lahir di Priuk, itu kelakuannya begitu. Saya mau marah sama keluarganya,
nggak mungkin. Terus berjalan sampai kami kemudian lahir anak ketiga, keluarga saya memberikan kami sebidang tanah. Akhirnya kami bangun rumah itu semi permanen. Jadi begitu itu ada, saya lihat lagi situ pada perubahan. Karena kata dia gini, ini kan yang bangun rumah ini adalah hasil kerja saya gitu kan. Kamu carilah uang buat kamu. Cari uang buat saya, gimana caranya Tuhan? Cari uang buat saya, anaknya kecil-kecil gitu kan. Akhirnya saya putar haluan, tanah kosong itu saya kerjakan. Saya tanam sayuran, apapun di situ. Sampai bawang merah, apa bumbu dapur saya tanam semua di situ. Saya tanam, saya jual-jualin gitu kan. Saya buat kolam lele, saya jual-jualin gitu kan. Saya jual itu keliling. Saya naik sepeda keliling, saya gendong anak saya, yang satunya saya gendong, satunya duduk gitu kan. Bisa saya bonceng itu. Kadang saya taruh di keranjang gitu kan, saya boncengin gitu. Nah, untungnya saya tuh pada saat anak-anak ini mulai sekolah TK, saya ikut tabungan. Jadi nggak ada dong duit di rumah, nggak kelihatan ya kan, karena tertabung di sana. Pada saat anak saya sekolah ini, dia tidak mau tahu. Yang mau nyekolahkan anak-anak kan kamu, bukan saya. Ya kamulah yang bayar gitu kan. Akhirnya keluarga saya juga jenuh kan, melihat kelakuannya yang begini. Ke keluarga dia nggak pernah datang, nggak pernah bergabung gitu kan. Bahkan untuk ibadah-ibadah dengan ceritanya nggak pernah gitu kan. Bahkan kalau keluarga saya datang ke situ, dia nggak pernah ada di rumah, menghindar gitu kan. Akhirnya keluarga saya bilang, putuskan, ini tanah dikosongkan, pindah. Gitu, pindah, kami ngontrak lagi kan. Pindah, saya cari tuh ngontrak di situ. Itu pun belum berubah. Setiap pulang pasti mabuk. Itu mending mabuknya kayak orang ini, orang biasa ya kan. Teriak-teriak itu keluar bahasanya yang BA itu semua. Kita kan malu. Anak-anak dipukul. Kalau mau nggak kira-kira. Itu bambu dibelah itu habis. Gesper habis. Anak gadis padahal. Anak saya udah SMP. Yang perempuan itu pertama. Karena saya miris kalau ingat sekarang itu. Ya miris lah. Istilahnya anak gadis kan dipukul ya kan. Pakai gesper gitu kan. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena prinsipnya dia gini. Kalau anak ini minta uang, dihajar dulu. Karena dulu juga dihajar pakai kayu balok untuk uang Rp1 gitu kan. Tapi ya, saya lihat kok tambah merajalela. Bahkan anak saya, anak laki-laki yang pertama itu kan disabilitas, lambat bicara. Di situ saya paling sedih kalau beliau ini ngomong gini, sana kamu, katanya kamu bisu, kamu gagu, kamu udah buang aja ini ke hutan apa gimana gitu. Bahkan setiap malam kami akan was-was. Beliau akan bangun, nyalakan kompor, dia akan tinggal cuma nyalain kompor. Saya tanya dong, alasannya apa kamu bikin begitu? Biar kalian mati semua. Saya bilang gini, mati semua kan kamu juga ikut mati, kamu ada di rumah. Saya nggak peduli, katanya pokoknya mati semua gitu kan. Traumanya anak-anak inilah yang mau saya atasi pada saat itu. Tapi saya orangnya yang nggak mau nangis di depan beliau ini. Saya tetap tegar gitu. Walaupun dalam hati rasanya seperti berontak gitu. Tapi berontaknya bagaimana ya? Tuhan, apa sih gitu, mau marah gimana? Saya nggak mau anak-anak ini juga tertekan. Jadi saya nggak mau terlalu melawan beliau ini. Anak-anak ini memang tidak dekat dengan bapaknya. Karena memang beliau juga tidak mendekatkan diri. Sampai anak saya laki-laki yang nomor 3 ini badannya hampir sama dengan beliau besarnya, ribut terus, bentrok terus. Dia bilang gini ke bapaknya, mau bikin apa lagi sih di rumah ini? Sampai segergetan itu kan. Sampai muka bapaknya, ya kenapa? Beliau tidak pulang seminggu, dia pertanyakan ATM ke kami. Langsung dipukul. Anak saya dipukul, jatuh kan. Anak saya melawan kan. Anak saya juga saya bilang, kamu nggak usah main tangan sama orang tua. Karena apa? Karena rugi di kamu. Itu sampai nangis saya ngomong sama anak saya itu. Biarin aja biar mati gitu kan. Jadi dia bilang, apa yang kamu lakukan di rumah ini? Nggak ada. Lu tanggung jawabnya apa di rumah ini gitu kan. Kerjaan kamu cuma mancing, katanya nggak kerja-kerja. Saya bilang dalam hati, kok jadi dia yang ngomong ya, bukan saya gitu kan. Tetangga saya sebenarnya udah jenuh. Beliau udah tahu perseteruan kami udah lama. Karena setiap ini kan anak-anak pasti nangis kan. Saya minta tolong sama bapak itu. Padahal gampang loh, bapak itu bilangnya gini doang. Pak sini, kata gitu. Bapak pergi dari sini bawa bajunya. Dia pergi. Pergi, beberapa bulan kemudian saya dapat surat lagi. Udah surat pisah bersama. Titik nol saya pada saat itu saya nggak punya apa-apa.
Begitu beliau pergi, ini hancur semuanya, usahanya hancur. Pada saat itu saya hanya berdoa, kalau ini jalan terbaik Tuhan, damai sejahtera untuk keluargaku, untuk anak-anakku, gak apa-apalah. Saya tekun berdoa, saya tekun ikut doa pagi, doa siang, saya belajar tentang firman Tuhan di situ. Saya hanya berdoa gini, Tuhan, dan apa yang akan saya kerjakan Tuhan untuk kedepannya, Tuhan pilihkan buat saya. Udah kurang lebih 17 tahun kami sudah ditinggalkan. Dan saya sendiri mengurus anak 4. Saya dikuatkan dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu harus tetap kuat untuk anak-anak ini. Gak usah takut tentang kehidupan kita hari ini sampai esok hari. Karena Tuhan pasti tolong. Dan ikutin aja prosesnya Tuhan. Tapi namanya kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan kan gak gampang ya. Ada benturan-benturan yang lain. Yang penting kita taat sama Tuhan. Ya itulah yang saya jalani dari awal saya berumah tangga. Prosesnya Tuhan itu benar-benar saya jalanin. Dan sampai hari ini saya imanin itu penyertaan Tuhan gitu. Proses itu dengan penyertaan Tuhan. Bukannya kan ada proses Tuhan itu ya karena kita ke kiri dan ke kanan. Kalau saya fokus dengan Tuhan aja gitu. Tuhan itu mengasihi kami dengan apa yang semua yang saya lalui itu dengan baik gitu loh. Kalau Tuhan tidak mengasihi kami nggak bisa melewati sampai hari ini kami ada. Jadi Tuhan itu adalah penopang saya. Sahabat Kisah tadi mengingatkan kepada kita bahwa ketika hidup terasa tidak adil, tidak ada harapan, ditinggalkan dan bahkan berbeban berat, di sanalah Tuhan memberi kekuatan bagi mereka yang bersandar kepadanya. Namun yang seringkali membuat beban terasa begitu berat adalah ketika kita tidak mau membagikannya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan dan bagikanlah kepada kami. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.